Surabaya. Hari ini saya akan nge-vlog tentang kegiatan moderasi beragama di Min 2 Kota Surabaya. Insya Allah kita akan berbincang santai nanti tentang kegiatan moderasi beragama dengan Bapak Kepala Madrasah Min 2 Kota Surabaya, yaitu Bapak Arif Mustafa SAG MPD. Mari kita ketuk pintunya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak Arif. Monggo, Dewi. Iya Pak Arif, selamat pagi. Monggo. Ini saya mau tanya-tanya tentang kegiatan moderasi beragama di Min 2 Kota Surabaya. Boleh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Bapak Arif Mustafa SAG MPD untuk bertanya-tanya tentang kegiatan moderasi beragama di Min 2 Kota Surabaya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Pak Arif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Bu Dewi gimana? Alhamdulillah Pak Arif sehat. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Dewi? Nah ini mau bertanya-tanya Pak Arif tentang Ya. kegiatan moderasi beragama yang ada di Min 2 Kota Surabaya. Boleh. Oke, Pak Arif, ada nih pertanyaan dari saya. Apa sih moderasi beragama itu dan bagaimana cara mewujudkannya di madrasah? Oke. Begini ya. Jadi moderasi beragama itu ini kan memang sesuatu yang saat ini lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah kita. Iya, betul. Bahwa modernisasi itu artinya moderat. Moderat itu tidak berpihak kanan dan kiri. Artinya dia berada posisinya di tengah-tengah. Lawan katanya itu adalah ekstrim. Ya, ekstrim. Sehingga kalau digabungkan, moderasi beragama itu adalah sebuah cara pandang seseorang tentang memaknai keberagaman beragama. Jadi dia ketika seseorang itu sudah paham tentang modernisasi beragama, maka dia bisa menghargai pemeluk agama-agama yang lain dan menciptakan suasana yang harmonis. Itu tujuan daripada moderasi beragama. Sehingga moderasi beragama itu bisa dikategorikan atau bisa disimpulkan bahwa cara pandang seseorang tentang keberpihakan tidak hanya pihak kanan, pihak kiri, tapi dia berusaha di tengah-tengah menjembatani antara pihak kanan dan kiri sebagai sehingga terwujud suasana yang harmonis yang menciptakan persatuan dan kesatuan antar umat beragama dan umat beragama itu sendiri. Oke, gitu ya Pak Arif Ya. Terus Pak Arif, kalau yang di Min 2 Kota Surabaya ini bagaimana sih cara mewujudkannya di Min 2 Kota Surabaya ini kegiatan moderasi beragamanya? Ya, kalau di Min 2 ini memang kita alhamdulillah ya, kita itu sudah sekolah atau madrasah yang basicnya itu agama. Jadi dalam ajaran agama kita sudah diajarkan tentang perbedaan baik itu di dalam agama sendiri maupun perbedaan antar agama. Sehingga ketika itu dipelajari anak-anak, maka harapannya adalah anak-anak nanti muncul generasi-generasi yang bisa memahami, bisa memaknai bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipertentangkan, tapi perbedaan itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah persatuan. Nah, makanya kalau di Min 2 ini kita tanamkan anak-anak itu sejak dini. Terutama bagi guru-guru yang mengampu pembelajaran PAI ya,
Ya. Iya, Pak. Sehingga dengan kita mempelajari atau anak-anak mempelajarinya itu dengan serius, bahwa ternyata dalam kehidupan bermasyarakat nanti itu kita dihadapkan pada persoalan-persoalan ataupun perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat kita, dan anak-anak harus siap ketika nanti sudah lepas atau lulus dari Min 2 ini. Sehingga penanaman moderasi beragama ini sangat penting artinya. Nah, untuk itu guru-guru di sini tetap atau terus mengawal pembelajaran ke anak-anak, menanamkan secara benar cara menerapkan nilai-nilai agama, terutama kita yaitu agama Islam. Jadi diterapkan, kemudian dipahami, diterapkan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang ada di ajaran Islam. Dan itu sebenarnya contoh suri tauladanya adalah Rasulullah. Nabi Jadi Muhammad. bagaimana Rasulullah dulu memberikan contoh menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang idola, menjadi panutan, itu dalam rangka memberikan contoh pelajaran, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Oke, terima kasih Pak Arif. Berarti di sini kegiatannya, moderasi beragamanya diwujudkan tidak hanya Bapak Kepala Madrasahnya saja, tetapi seluruh warga yang berada di Min 2 Kota Surabaya. Nggih, Oh Pak Arif? iya, ada juga gini untuk guru-guru, terutama untuk Nggih. guru-guru. Jadi juga kita tanamkan moderasi beragama ini untuk guru-guru juga, selain ke anak-anak. Karena guru ini juga penting, karena Nggih. guru ini jadi contoh ya. Jadi role Jadi modelnya ya, role Pak? modelnya anak-anak. Nggih. Bagaimana guru ini juga harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan di baik itu di madrasah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, dalam hal ini diharapkan nanti guru-guru juga bisa menciptakan suasana kedamaian, suasana Harmonis. ya, tidak hanya di madrasah tapi juga di lingkungan keluarganya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Arif. Boleh. Untuk selanjutnya Pak Arif, contoh-contoh kegiatan moderasi beragama yang berada di Min 2 Kota Surabaya ini apa saja? Contohnya itu bisa, contoh moderasi beragama itu bisa dilakukan dengan cara atau contoh zakat, itu juga contoh ya. Nggih, Jadi zakat Pak Arif. itu tidak hanya untuk kaum muslim saja, tapi bisa jadi untuk kaum di luar muslim ya. Jadi satu itu zakat, kemudian mungkin santunan ya, santunan yang kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk penghormatan antar umat beragama. Biasanya kita hormati juga kegiatan-kegiatan keagamaan di luar Islam. Nah, jangan sampai kemudian kegiatan-kegiatan itu karena berbeda dengan kita, akhirnya kita juga jadikan sebuah perbedaan yang mengarah kepada perpecahan umat beragama. Betul. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh sebenarnya moderasi beragama, tapi yang jelas contoh-contoh itu selalu kita tekankan kepada anak-anak kita, kepada Bapak Ibu guru dan seluruh komponen yang ada di Min 2 Kota Surabaya ini untuk selalu menjaga modernisasi beragama. Oke, terima kasih Pak Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kiat-kiat apa saja yang bisa mewujudkan kegiatan moderasi beragama di Min 2 Kota Surabaya ini? Baik, kalau pertanyaan itu sebenarnya kiat-kiatnya adalah jadi begini. Yang pertama itu paling tidak kita harus pahamkan anak-anak kita, maksud saya siswa-siswi kita dan Bapak Ibu guru,
pegawai di Min 2 Kota Surabaya ini tentang realitas kehidupan, bahwa kita hidup ini tidak sendiri. Termasuk diantaranya kita hidup beragama itu juga tidak satu agama, berbagai macam agama yang ada di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu dikatakan majemuk. Nah, dalam konteks kemajemukan inilah kemudian kita harus bisa menghargai, bisa menerima bahwa berbeda itu bukan sebuah hal yang harus dipertentangkan, tapi perbedaan itu dijadikan sebuah alat untuk bisa pemersatu umat. Makanya realitas sekarang ini yang terjadi di masyarakat kita itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak terutama, bahwa kita di sini hidup itu di tengah-tengah komunitas dari berbagai kalangan, diantaranya atau dalam hal ini adalah berbagai macam agama. Nah, kita beragama Islam harus mampu kemudian memahami nilai-nilai keagamaan kita sendiri yang kemudian itu tidak menjadi atau menyebabkan sebuah pertentangan dengan agama-agama di luar Islam, sehingga muncullah dari sini bentuk saling hormat menghormati. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita sudah paham dengan realitas keadaan sekarang, maka yang kedua adalah bagaimana cara kita menanamkan kepada anak-anak ini pendidikan atau nilai-nilai agama Islam secara benar. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini, mari anak-anak kita ini kita bekali dengan pembelajaran keagamaan yang itu betul-betul merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam yang benar. Sehingga saya yakin dengan rujukan itu, bahwa nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak itu secara benar, maka kemudian bisa diterima anak-anak dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu diciptakan sebagai makhluk Allah untuk saling hidup bersama-sama dan saling menghormati tanpa adanya permusuhan dan perpecahan. Nah, ini sebenarnya tidak hanya guru PAI saja, tapi seluruh guru bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan ini kepada siswa-siswi kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh. Memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kita selaku guru ini adalah sebagai contoh bagi anak-anak kita. Untuk itu guru-guru di sini harus bisa memberikan contoh bagaimana modernisasi beragama ini bisa diterapkan. Kalaulah itu kemudian ada perbedaan, mari kita duduk bersama, kita diskusikan bersama, kita cari solusinya bersama. Kepada anak-anak kemudian memberikan informasi yang jelas, informasi yang benar-benar diperlukan, sehingga informasi itu kemudian bisa memberikan sebuah jawaban bahwa sekali lagi kita hidup di masyarakat ini penuh dengan tantangan dan perbedaan, yang itu kemudian kalau kita sikapi dengan modernisasi beragama ini, kita bisa menyelesaikan dengan cara yang baik dan benar. Nah, selanjutnya adalah memberikan kemudahan. Jadi anak-anak ini diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ajaran atau nilai keagamaannya. Memberikan kemudahan itu artinya sesuai dengan kemampuan anak-anak, tapi tetap kita sebagai guru ini selalu mendorong, memfasilitasi, kemudian mengontrol, bisa mengontrol, mendampingi anak-anak kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam.
begitu kayaknya. Gitu Ya, nggih Pak Arif mudah-mudahan. nggih. Ya. Berarti kita harus berita-berita hoax yang muncul di masyarakat kita harus sebisa mungkin bisa meredam dan bisa menginfokan berita-berita yang benar kepada seluruh warga di Min 2 Kota Ya, Surabaya ini. itu nggih. yang benar. Jadi Nggih. sekarang ini memang banyak berita-berita yang tidak ada landasannya Iya, atau hoax. bisa disebut dengan berita hoax ya. Nggih. Jadi untuk berita hoax ini kita harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita juga menjadi bagian dari penyebar berita hoax. Karena berita hoax ini juga sangat fatal kalau itu diterima di masyarakat luas. Jadi sebelum memberitakan, barangkali kita kalau dalam Islam itu kan bertabayun dulu. Nggih. Jadi cross check dulu lah, apakah ini berita benar ataukah ini berita yang hoax gitu. Iya, nggih. Nah, apalagi sekarang berita hoax ini kan sudah diatur di Undang-undang. undang-undang ya, Nggih. ITE ya. Iya. Jadi juga harus berhati-hati dalam menyikapi sebuah berita yang belum tentu kebenarannya. Nggih, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan. Sama-sama. Kegiatan moderasi beragama di Min Surabaya ini semoga bisa terwujud nggih. Dan bisa menjadikan Min 2 Kota Surabaya ini menjadi madrasah yang moderasi beragamanya sangat kuat, madrasah yang mandiri, madrasah yang berprestasi. Jazakallah khairan Pak Arif. Saya terima kasih sekali waktunya, kesempatannya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.